Selamat malam, perkenalkan nama saya Andreas Giovanni Lavega Hutagaol. Saya dari kelas malam A, aljabar boolean. Misalnya terdapat dua operator biner, yaitu tambah dan kali. Nah, dan juga ada sebuah operator uner yang simbolnya itu seperti petik satu gitu. Baru B, himpunan yang didefinisikan sebagai operator tambah, kali, dan uner. 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Biar gampang menjelaskannya, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Nah, di sini B besar itu mewakili dari pengistilahan dari boolean. Jadi variabel 1, 0, operator tambah, kali, dan uner itu adalah bagian dari boolean. Jadi di sini di dalam aljabar boolean itu memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Jadi angka 1 dan 0 ini mewakili nilai tadi. Nilai 1 itu mewakili dari true, sementara 0 itu mewakili dari false. Kali di sini ataupun titik dan kali di sini itu mewakili dari konjungsi, sementara tambah di sini mewakili dari disjungsi. Sementara A uner ini mewakili dari itu kayak negasinya dari A gitu. Nah, di sini dijelaskan disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, variabel B, dan variabel C adalah anggota dari B besar berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington. Jadi di sini dia itu disebut sebagai aljabar boolean kalau variabel A, B, C adalah bagian dari B, itu berlaku aksioma-aksioma. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu aksioma-aksioma. Nah, di sini aksioma pertama yaitu closure. Closure di sini A tambah B adalah bagian dari B besar. Variabel A dikali variabel B adalah bagian dari B besar. Nah, selanjutnya adalah aksioma identitas. Di sini variabel A ditambah 0 sama dengan variabel A. Variabel A dikali 1 sama dengan A. Maksudnya di sini adalah contoh, misalnya A itu kita ibaratkan 1. Jadi A itu variabel A kita ganti jadi angka 1 gitu. Jadi 1 ditambah 0 ya sama dengan 1. Gitu juga makanya pengibaratan di sini A tambah 0 sama dengan A. Begitu juga dengan yang perkalian. Kita ganti juga dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya A dikali 1 ya tetap dengan A. Lalu selanjutnya adalah komutatif. Jadi di sini tuh A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi mau dibolak-balik juga asalkan variabel dan operatornya sama, itu bakal menghasilkan sama. Jadi dibolak-balik juga dia akan menghasilkan nilai yang sama. Begitu juga dengan yang perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Lalu selanjutnya adalah aksioma distributif. A dikali buka kurung B tambah C itu sama dengan A kali B tambah A kali C. Jadi kayak yang pernah kita pelajari selama ini, hukum distributif dalam matematika itu kan A dikali lebih ke hukum distributif sih. Jadi kayak A dikali B itu, jadi A itu bakal dikalikan ke setiap variabel yang ada di dalam tanda kurung. Jadi A dikali B baru kan ditambah A dikali C. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua yang menggunakan operator tambah. Jadi sama aja, itu hukum distributif lah yang pernah kita pelajari selama ini. Baru selanjutnya adalah aksioma komplement. Di sini dia A ditambah A uner itu sama dengan 1, A dikali A uner itu sama dengan 0. Maksudnya di sini uner itu adalah negasi dari A. Jadi kayak kebalikannya gitulah. Jadi kalau misalnya 1 A itu kita buat 1, berarti A uner itu sama dengan 0 gitu. Jadi kalau misalnya A itu sama dengan 1 dan A uner itu adalah 0, berarti 1 tambah 0
ya sama dengan 1 gitu. Lalu di contoh yang kedua, 1 dikali 0 ya 0. Jadi maksudnya di situ. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah tentang aljabar boolean dua nilai. Ini aljabar boolean dua nilai masih sama kayak yang di slide pertama tadi. B itu 0 dan 1 itu adalah bagian dari B. Ada operator tambah dan kali, ada operator unernya juga. Jadi langsung aja kita ke contoh. Jadi dalam perkalian ataupun yang konjungsi, eh, dia akan menghasilkan nilai benar ataupun true itu kalau dua-duanya itu bernilai 1. Jadi kalau misalnya ada satu aja variabel yang nilainya 0 itu bakal tetap salah gitu. Jadi dalam konjungsi yang ini, perkalian yang ini, dia harus untuk menghasilkan nilai true itu harus dua-duanya nilainya 1. Sementara kalau kita ke disjungsi ataupun perjumlahan tambah itu sebaliknya. Jadi ada aja satu yang nilainya 1 itu bakal dinilai true gitu. Begitu juga kalau misalnya keduanya itu bernilai 1 bakal bakal benar juga. Jadi perbedaannya di situ. Baru kita selanjutnya ke yang uner. Jadi ya itu tadilah A uner itu adalah negasi dari A. Jadi kayak kebalikan gitulah. Jadi kalau A itu adalah 0 berarti A negasinya 1 gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Baru kita lanjut ke prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan atau identiti di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator tambah, kali, dan komplement. Maka jika persyaratan S disebut dual dari S diperoleh dengan cara mengganti kali diganti dengan tambah, tambah diganti dengan kali, 0 diganti dengan 1, 1 diganti dengan 0. Jadi ibaratnya itu kalau misalnya di awal dia ada operator kali, itu di dualnya itu diganti jadi tambah, jadi kayak dibolak-balik gitu. Jadi kayak misalnya juga kalau awalnya 0 gitu, berarti nanti di dualnya itu diganti 0 itu menjadi 1 gitulah. Dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S juga. Maksudnya di sini adalah operator komplement tetap apa adanya itu maksudnya variabel A, B, C itu nggak diganti apa-apa. Cukup yang diganti ataupun di rocker itu yang operator kali tambah 0 dan 1. Nah, ini contoh yang pertama. Eh, buka kurung A dikali 1 tutup kurung buka kurung. Ini kan sama dengan perkalian ya. Kalau buka kurung dan tutup kurung ini, kalau nggak ada operator tambah berarti di situ dihitung perkalian. Kita lanjut. 0 ditambah A uner sama dengan 0. Jadi dualnya itu ya diganti semua gitu maksudnya. Jadi kayak di sini kan di buka kurung yang pertama kan A dikali 1. Nah, itu nanti diganti operator kalinya dan angka satunya. Jadi perkaliannya diganti jadi penjumlahan tambah satunya diganti dengan 0. Begitu juga dengan 0 ditambah A uner. Jadi 0 itu diganti jadi 1, terus tambahnya itu diganti jadi kali. Kalau A uner itu tadi kan dia tetap, karena yang mau di rocker itu ya operatornya tadi. Kali tambah 0 dan 1. Nah, sama dengan di sini yang pertama adalah 0, berarti kita ganti juga menjadi 1. Jadi kurang lebih kayak gitu. Begitu juga dengan percontohan yang kedua. Jadi ibaratnya cuma di rocker gitu aja dengan yang sesuai dengan penjelasan di sini tadi. Nah, di sini kita disuruh untuk membuktikan. Contoh yang pertama itu A tambah A uner B sama dengan A tambah E, dan yang kedua A buka kurung A uner tambah B sama dengan AB. Jadi kita mulai aja dari soal yang pertama, menyelesaikan soal yang pertama. Di sini A tambah A uner B sama dengan, jadi sini kan maksudnya kan A ditambah A uner kali B. Jadi ya diselesaikan dengan cara
aksioma yang distributif tadi, yang di slide sebelumnya tadi, yang di sini. Jadi caranya distributif. Jadi A ditambah A dikali A, yang A ditambah A uner dikali A ditambah B. Jadi kita menggunakan aksioma distributif di situ. Jadi sama dengan 1 dikali buka kurung A tambah B tutup kurung. Nah, di sini kan maksudnya tadi A dan A unernya yang dibuka kurung tutup kurung pertama itu diganti menjadi 0 dan 1. Jadi kan A itu kan kita ibaratkan 1. Dan A uner itu kan maksudnya negasi dari A. Jadi kayak kebalikan gitu. Jadi kalau misalnya nilai A-nya tadi kita buat jadi 1, berarti A unernya kita buat jadi 0 gitu. Jadi 1 tambah 0 ya sama dengan 1. Jadi makanya di sini 1 dikali buka kurung A tambah B. Nah, itu menggunakan aksioma komplement. Baru 1 dikali A tambah B itu kan sama dengan ya A tambah B itu sama dengan yaitu kayak 1 dikali A lalu ditambah 1 dikali B, maka hasilnya A tambah B. Nah, begitu juga sebenarnya dengan contoh yang kedua, tapi kita jelaskan aja. Nah, di sini kan A buka kurung A uner tambah B. Berarti A dikali A uner ditambah A kali B. Jadi sama halnya kayak contoh pertama tadi, A-nya kita buat 1, A unernya adalah 0. Jadi 1 dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya pun adalah 0 ditambah buka kurung A kali B. Jadi ya 0 ditambah A kali B ya 0-nya nggak dihitung kan. Jadi hasilnya adalah AB. Jadi AB itu adalah A kali B sebenarnya. Jadi walaupun ini adalah hasilnya AB. Oke, kita udah sampai ke akhir dari penjelasannya. Kira-kira begitu. Kurang lebihnya saya minta maaf atas beberapa mungkin banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.